Oke, sebelum rekaman dan membuat konten kita ngopi dulu boys. Ya, ngopi dulu, kita akan membuat rekaman pertama. Ya, jangan lupa untuk ngopi biar tidak ngantuk saat rekaman. Cek 1, 2, 3. Halo sahabat semua. Film ini banyak mengandung kontroversi di negara asalnya yaitu di Cina. Film yang diangkat dari kisah nyata ini sangat menarik untuk kita ceritakan. Film yang berjudul Mulan ini menceritakan tentang seorang wanita yang berasal dari keluarga Hua, yaitu keluarga yang memiliki bakat tenaga dalam yang melimpah. Tetapi sayang sekali, Mulan adalah seorang perempuan dan bakatnya tidak pernah ia kembangkan lagi semenjak dilarang oleh sang ayah. Karena keluarga Mulan mengkhawatirkan masa depan Mulan sebagai wanita, juga kehormatan bagi keluarga Hua yang harus tetap dijaga. Waktu pun terus berlalu dan Mulan sudah menjadi seorang wanita dan ia sudah layak untuk dijodohkan. Tapi Mulan membuat keonaran setiap kali ada perjodohan dan itu membuat keluarganya frustasi terhadap si Mulan. Sementara itu, di belahan Cina bagian utara terjadi penyerangan di salah satu 6 markas yang menjaga jalur sutra oleh satu suku yang bernama Raoran. Benteng tersebut bisa ditaklukkan karena ada seorang wanita yang dijuluki penyihir karena ia memiliki tenaga qi yang sangat kuat dan pasukan khusus yang dipanggil dengan sebutan pasukan bayangan. Pasukan benteng tidak berkutik melawan musuh mereka dan terjadi pembantaian di benteng tersebut. Si penyihir ini memiliki banyak macam kekuatan dan salah satunya ia bisa berubah bentuk. Kekuatan ini dipakai olehnya untuk mengkelabui kerajaan dengan membuat kesaksian palsu sebagai salah satu pasukan benteng yang diserang oleh suku Raoran. Laporan ini membuat pihak kerajaan menyatakan situasi darurat. Kaisar membuat keputusan bahwa sebuah pihak keluarga yang tinggal di wilayah Cina wajib mengutus satu orang laki-laki untuk menjadi pasukan kerajaan yang akan menghalau suku Raoran. Maka utusan kerajaan pun bepergian untuk merekrut pasukan baru. Ketika berita ini sampai di daerah Mulan, si ayah terpaksa ikut meskipun kakinya pincang karena dia hanya memiliki 2 anak perempuan. Karena Mulan tak tega melihat pengorbanan sang ayahnya, Mulan mencuri surat dan baju besi ayahnya supaya ia bisa menggantikan ayahnya menjadi perwakilan. Ketika si ayah ingin berangkat untuk berperang, si ayah kaget karena nemuin sisir Mulan di lemari yang harusnya ada di surat kerajaan. Sekeluarga kemudian panik setelah tahu Mulan pergi, tapi mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa. Mereka hanya bisa berdoa kepada leluhur mereka yang memiliki bentuk burung phoenix. Dalam perjalanan menuju lokasi, Mulan hampir putus asa, tapi kemudian ia bertemu burung phoenix yang memandunya menuju lokasi latihan. Sampai di kamp latihan, Mulan tak menyangka bahwa ia harus berbaur dengan lingkungan yang dipenuhi oleh laki-laki, terutama ketika waktu tidur dan waktu mandi, karena waktu ini yang paling rawan identitas perempuannya terbongkar. Ketika waktu latihan, ditampakkanlah mereka semua kesusahan, terutama saat manjat gunung. Akan tetapi semua itu berubah saat Mulan mengeluarkan tenaga dalamnya. Meskipun awalnya ia ragu menggunakannya karena pesan ayahnya, tapi Mulan menjadi yakin saat komandan memotivasi Mulan menggunakan tenaga dalam itu. Saat Mulan berlatih bersama rekan-rekan seperjuangannya, suku Raoran mengadakan pertemuan yang didatangi oleh 12 keluarga suku Raoran. Perkumpulan ini didampingi oleh Boris Khan. Dia adalah orang yang melakukan penyerangan pertama di benteng jalur sutra. Tujuannya adalah balas dendam kepada kekaisaran karena ayahnya meninggal pada saat pertempuran utara. Sebab itulah Boris berambisi untuk balas dendam. Dan ia yakin dengan bantuan si penyihir dan 12 keluarga suku Raoran bersatu, Boris mampu menaklukkan kekaisaran. Setelah perkumpulan itu, suku Raoran mulai melakukan invasi di daerah sekitar jalur sutra. Penyerangan suku Raoran mulai membuat kewalahan pasukan kerajaan. Karena itu pasukan darurat pun mulai dikerahkan di beberapa daerah termasuk batalion Mulan. Meskipun pelatihan belum sepenuhnya selesai, mereka wajib menjawab panggilan untuk berperang. Dan batalion Mulan melakukan perjalanan menuju garnison Stepa Gunung. Ini namanya ya, Stepa Gunung gitu. Sepanjang perjalanan, Mulan merasa tak nyaman karena ia telah mengkhianati salah satu dari 3 sumpah pelantikan, yaitu yang berbunyi kejujuran. Karena ia telah menipu semua orang yang berada di tempat itu.
Di tengah perjalanan, Mulan ingin mengadu kepada komandan batalion tentang masalah ini. Tapi malah terjadi kesalahpahaman di antara mereka dan membuat Mulan makin bimbang tentang sumpah itu. Di perjalanan menuju lokasi, moral pasukan menurun drastis karena mereka melewati tumpukan mayat dari batalion yang sudah dibantai oleh suku Rauran. Sampai mereka pun bimbang dan takut ketika tiba di garnisun Stepa Gunung. Dan situasi tambah suram saat kabar pasukan musuh semakin dekat dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari pasukan kerajaan. Karena teman-teman Mulan ketakutan, ia memotivasi mereka supaya mereka tenang dan tidak panik sebab rasa takut itu wajar. Mulan juga memberi keyakinan bahwa mereka akan selamat dari pertempuran tersebut. Keesokan harinya, pasukan dari kedua belah pihak bertemu di sebuah lembah. Pertempuran dimulai dengan hujan panah yang menghujani suku Rauran. Dan suku Rauran membalas hujan panah itu dengan serangan langsung dengan pasukan kuda yang dipimpin oleh Boris. Sebelum dua kubu bertabrakan, Boris dan pasukan bayangan pergi menuju pegunungan. Karena tindakan itu, komandan batalion memerintahkan pasukan sayap kiri yang dipimpin oleh Mulan untuk mengejar Boris. Saat pengejaran berlangsung, pasukan sayap kiri musnah sampai hanya menyisakan Mulan seorang diri. Tetapi ia tetap mengejar Boris sebisa mungkin. Di pegunungan, Mulan kehilangan jejak Boris dan ia dihadang oleh si penyihir. Si penyihir mengejek Mulan karena Mulan menipu dirinya sendiri dan itu membuat tenaga dalamnya lemah. Di detik-detik terakhir Mulan pingsan dan hampir mati. Tapi ia selamat karena pembalutnya yang tebal melindungi dadanya. Karena hal itu, ia pun memutuskan untuk tidak menipu dirinya sendiri lagi. Ia menunjukkan siapa Mulan sebenarnya. Saat Mulan menunjukkan jati dirinya sebagai wanita, ia menjadi hebat. Ia dapat memukul mundur pasukan musuh sendirian. Tetapi karena pasukan musuh ketakutan terhadapnya, mereka memakai balista untuk menghantam pasukan kerajaan. Saat satu persatu kubu pasukan kerajaan berguguran, Mulan memikirkan cara supaya musuh berhenti menembak dan terbesit ide saat Mulan melihat gunung es. Ia pun memancing musuh untuk menembak gunung yang menyebabkan longsor salju. Ketika Mulan kembali ke pasukan kerajaan batalion, kaget bahwa Mulan adalah wanita. Dan itu membuat Mulan diusir dan dicaci maki oleh komandannya. Mulan pun mulai galau dan menyendiri di puncak gunung. Ketika Mulan sedang menangis, si penyihir datang untuk mengajak Mulan membantu si penyihir supaya perempuan yang memiliki tenaga Qi tidak dianggap penyihir lagi. Tetapi Mulan menolak. Kemudian Mulan mengajak si penyihir membantu pihak kerajaan. Tetapi jawaban si penyihir hanya penjelasan bahwa Boris akan melakukan kudeta di ibu kota dan pasukan di jalur sutra hanyalah tipuan atau hanya pengalihan saja. Setelah Mulan paham atas perkataan penyihir tadi, kemudian Mulan pergi ke garnisun Stepa Gunung untuk membujuk komandan pergi ke ibu kota. Awalnya komandan menolak, tapi setelah semua pasukan batalion percaya perkataan Mulan, maka mereka mengirim pasukan dengan jumlah yang lebih sedikit supaya bisa menyusul Boris lebih cepat. Di ibu kota, penyihir dan pasukan bayangan menyelinap ke kerajaan dan si penyihir berubah wujud menjadi tangan kanan raja. Supaya ia bisa menyebak raja untuk bisa duel dengan Boris di tempat penyergapan dan memerintahkan semua pasukan kerajaan berkumpul di alun-alun sehingga menyebabkan kekosongan pos penjagaan yang kosong melompong. Saat Mulan tiba di kerajaan, dia kebingungan karena penjaga kerajaan tidak ada yang menjaga benteng. Ketika Mulan hampir sampai di istana, Mulan dan rekan-rekannya dihadang oleh pasukan bayangan. Mulan pun hampir tak bisa lolos dari blokade musuh jika rekan-rekan Mulan tak menahan musuh dengan sekuat tenaga. Setiba Mulan di istana, Mulan tak menemukan kaisar tapi ia malah menemukan si penyihir di singgasana kaisar. Saat Mulan bertatap muka dengan penyihir itu, Mulan memujuk penyihir untuk membantu Mulan menyelamatkan kaisar dan memberitahu letak kaisar di mana. Tetapi si penyihir menolak dengan alasan mereka tak akan menerima si penyihir di tengah-tengah kerajaan. Mulan pun menjawab bahwa hal yang mustahil dapat ia taklukkan. Maka Mulan juga dapat membantu si penyihir dengan masalah itu. Si penyihir pun percaya terhadap perkataan Mulan. Kemudian si penyihir berubah menjadi elang dan memandu Mulan menuju tempat kaisar dijebak oleh Boris.
Saat Boris melihat si penyihir, ia kebingungan karena si penyihir tidak seharusnya berada di tempat itu. Boris pun bertanya kepada si penyihir kenapa ia berada di tempat ini. Setelah Boris mendengar jawaban si penyihir, Boris marah. Lalu ia menembakkan panah kepada Mulan. Dan tembakan itu tak dapat dihindari oleh Mulan. Karena itu si penyihir pun berkorban demi melindungi Mulan. Mulan pun marah dan sedih saat melihat si penyihir meninggal. Kemudian Mulan berlari menuju tempat asal panah tadi ditembakkan. Ketika Mulan sampai di bangunan itu, Mulan melihat Kaisar yang terikat di puncak bangunan dan Boris yang ingin membakar bangunan itu. Meskipun Mulan ingin balas dendam, tapi Mulan memprioritaskan keselamatan Kaisar. Boris pun menghadang Mulan, kemudian mereka bertarung di puncak bangunan. Awalnya Mulan terdesak oleh ketangguhan Boris, tapi Mulan berhasil mengalahkannya di saat-saat terakhir. Ketika semua musuh telah dikalahkan dan keadaan menjadi kembali tentram, pihak kerajaan menggelar pesta untuk menghormati dan mensyukuri peristiwa yang telah terjadi. Di pertengahan pesta, Mulan ditawarkan untuk menjadi pengawal pribadi Kaisar. Tetapi Mulan menolak tawaran itu karena ia harus meminta maaf kepada orang tuanya dan kesalahan yang telah ia perbuat. Setiba Mulan di desanya, adik dan ibu Mulan menyambut kepulangannya. Begitu pula ayahnya. Walaupun Mulan malu dan takut atas apa yang telah ia perbuat, terutama pedang keluarga Hua telah hancur ketika bertarung dengan Boris. Tetapi hati Mulan redah saat ayahnya memaafkan perbuatan si Mulan. Ketika Mulan berbicara dengan keluarganya, datang utusan dari kerajaan untuk menemui Mulan. Ayah Mulan langsung melindungi Mulan dari utusan itu, dikiranya mau dibunuh gitu ya. Tapi utusan itu ingin memberikan pedang kehormatan dan menawarkan kembali posisi untuk menjadi pengawal Kaisar. Wah, hebat. Nah sahabat uring-uringan, itulah kisah alur film cerita Mulan. Ya, makasih udah nyaksikan video ini. Kalau suka silakan like, gak suka ya dislike. Yuk,